Perkenalkan, nama saya Cela Yulianti Zulfia dengan NRP 2041221119. Perkenalkan, nama saya Itzar Aristotrinova dengan NRP 20412211118. Halo, perkenalkan nama saya Anindya Dio Astuti dengan NRP 2041221150. Perkenalkan, nama saya Fania Salma Fuadiyah dengan NRP 2041221038. Tujuan dari praktikum uji lemak ini yang pertama adalah untuk mengetahui cara menganalisa kadar lemak pada suatu sampel. Yang kedua, untuk mengetahui kadar asam lemak bebas pada sampel. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh waktu ekstraksi terhadap rendemen yang dihasilkan. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh jenis pelarut terhadap hasil ekstraksi. Pre-treatment bahan diawali dengan mencuci sampel hingga bersih, yang kedua memotong kecil-kecil bagian batang sampel, yang ketiga menimbang sampel sebanyak 100 gram, keempat memasukkan sampel ke dalam oven dalam suhu 30 derajat Celcius selama 30 menit, dan yang terakhir mengambil pelarut sebanyak 150 ml. Tujuan dari pengovenan adalah untuk mengurangi kadar air dan menghentikan proses enzimatik. Dengan begitu dapat mencegah perubahan kandungan kimia simplisia. Dan suhu 30 derajat Celcius dipilih sebagai perwakilan suhu ruang atau suhu terendah pada pengeringan simplisia. Yang kedua adalah proses ekstraksi dengan menggunakan prinsip ekstraksi Soclet. Prinsip ekstraksi Soclet adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru, sehingga terjadi ekstraksi kontinu dengan jumlah pelarut konstan dengan adanya pendingin balik. Proses ekstraksi diawali dengan merangkai alat ekstraksi. Yang kedua, membuat selongsong kertas saring. Yang ketiga, memasukkan sampel yang telah di-oven ke dalam selongsong kertas saring dan ditali dengan benang. Yang keempat, memasukkan selongsong kertas saring yang berisi sampel ke dalam Soclet. Yang kelima, memasukkan pelarut sebanyak 150 ml ke dalam labu leher. Yang keenam, menyalakan keran air. Yang ketujuh, menyalakan heating mantel dan dipanaskan pada suhu 80 derajat Celcius. Yang kedelapan, mengamati proses ekstraksi selama 1,5 jam. Yang kesembilan, melepas rangkaian alat ekstraksi. Yang kesepuluh, menimbang labu yang berisi hasil ekstraksi. Pada proses ekstraksi ini menggunakan pelarut metanol karena sifatnya yang polar sesuai dengan sampel yang akan diekstraksi. Senyawa polar dapat melarutkan lebih banyak komponen sehingga dapat lebih efektif dibandingkan senyawa non-polar. Berikutnya adalah proses destilasi. Prinsip destilasi adalah didasarkan atas perbedaan titik didih komponen zatnya. Destilasi dapat digunakan untuk memurnikan senyawa-senyawa yang mempunyai titik didih berbeda, sehingga dapat dihasilkan senyawa yang memiliki kemurnian yang tinggi. Tahap selanjutnya adalah destilasi. Tujuan dari destilasi yaitu memperoleh cairan murni dari cairan yang telah tercemari zat terlarut atau bercampur dengan cairan lain yang berbeda titik didihnya. Tahapan proses destilasi diawali dengan yang pertama merangkai alat destilasi, yang kedua memindahkan hasil ekstraksi ke dalam labu leher 2, yang ketiga menyalakan keran air, yang keempat menyalakan heating mantel pada suhu 80 derajat Celcius, yang kelima mengamati proses destilasi hingga seluruh pelarut berpisah dengan minyak selama 1,5 jam, yang keenam menyaring minyak hasil destilasi menggunakan kertas saring. Setelah proses destilasi, yakni menganalisa rendemen dengan cara menimbang hasil destilasi ke dalam Erlenmeyer. Berikut adalah berat destilat yang didapatkan. Analisa rendemen dilakukan dengan tujuan untuk menentukan perbandingan jumlah ekstrak yang diperoleh dari suatu bahan terhadap awal berat bahan simplisia, serta untuk mengetahui banyaknya senyawa bioaktif yang terkandung dalam bahan yang terekstraksi. Tahap selanjutnya adalah menganalisa densitas yang diawali dengan menimbang piknometer kosong. Yang kedua memasukkan minyak hasil destilasi ke dalam piknometer. Yang ketiga menimbang piknometer. Dan yang keempat menghitung densitas sampel. Berikut adalah berat yang didapatkan. Tahap selanjutnya adalah analisa kadar lemak.
Hal ini bertujuan untuk mengetahui kemungkinan daya simpan produk karena lemak berpengaruh pada perubahan mutu selama penyimpanan bahan pangan. Kerusakan pada lemak umumnya ditandai dengan timbulnya bau dan rasa tengik yang disebut dengan proses ketengikan. Hal ini disebabkan oleh otooksidasi asam lemak tidak jenuh yang dimulai dengan pembentukan radikal-radikal bebas karena faktor-faktor yang mempercepat reaksinya. Menganalisa kadar lemak diawali dengan menimbang cawan porselen, yang kedua memasukkan hasil destilasi ke dalam cawan porselen, yang ketiga memasukkan ke dalam oven dalam suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam, yang keempat menimbang berat cawan, yang kelima mengulangi hingga didapatkan berat konstan. Berikut adalah berat lemak yang didapatkan. Tahap terakhir adalah menganalisa asam lemak bebas. Pengujian asam lemak bebas dilakukan dengan metode titrasi alkalimetri. Metode ini merupakan metode analisa yang didasarkan pada reaksi asam basa. Tahapan awal yakni membuat larutan KOH 0,1 N dalam 100 ml, yang kedua mengambil minyak sebanyak 2 gram, yang ketiga memasukkan ke dalam Erlenmeyer, yang keempat menambahkan 50 ml alkohol, yang kelima panaskan dalam hot plate, yang keenam dinginkan selama 15 menit, yang ketujuh menambahkan indikator pH sebanyak 3 tetes, yang kedelapan menitrasi dengan KOH 0,1 N hingga berwarna merah muda konstan. Indikator pH digunakan karena memiliki rentang pH yang bersifat cenderung basah, tidak berwarna, dan perubahan warna akan mudah untuk diamati. Etanol dilakukan untuk melarutkan lemak dalam sampel, sedangkan pemanasan dilakukan agar reaksi lebih cepat. Pengaruh lama ekstraksi terhadap rendemen total ekstraksi. Hasil percobaan menunjukkan bahwa semakin lama waktu ekstraksi, semakin sedikit hasil rendemen yang dihasilkan. Namun, hal ini tidak sesuai dengan literatur, yakni bahwa semakin lama ekstraksi dengan waktu yang optimal, maka semakin tinggi rendemen yang dihasilkan. Waktu ekstraksi yang pendek akan memberikan hasil yang rendah, sebab tidak semua komponen terekstrak. Ketidaksesuaian hasil ini disebabkan oleh komponen minyak yang jumlahnya terbatas dan pelarut yang digunakan memiliki batas kemampuan, tetapi waktu yang terlalu lama akan menyebabkan minyak atsiri menguap dan mengalami oksidasi. Pengaruh jenis solvent terhadap hasil ekstraksi. Pemilihan pelarut merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan proses ekstraksi. Berdasarkan tabel, metanol menghasilkan hasil ekstraksi yang lebih banyak, dikarenakan sifatnya yang polar sesuai dengan sampel yang akan diekstraksi. Karakteristik minyak atsiri dari serai wangi ditinjau dari massa jenis. Pelarut metanol memiliki massa jenis yang lebih besar dibandingkan dengan pelarut etanol. Hal tersebut mengindikasi bahwa massa yang terlarut dalam pelarut metanol lebih banyak. Ini dapat diartikan bahwa terdapat banyak zat polar dalam sampel yang lebih larut dalam metanol, dikarenakan metanol memiliki kepolaran yang lebih tinggi dibandingkan etanol, karena jumlah atom C yang lebih sedikit sehingga senyawa yang terikat oleh kedua pelarut tersebut memiliki tingkat kepolaran yang berbeda. Karakteristik minyak atsiri dari serai wangi ditinjau dari kadar asam lemak bebas. Pelarut metanol memiliki kadar FFA-nya lebih besar dibandingkan pelarut etanol. Hal tersebut mengindikasi bahwa kelarutan pelarut metanol lebih tinggi. Apabila disesuaikan dengan SNI, hanya ada satu percobaan yang memenuhi standar kadar FFA. Banyaknya hasil yang belum memenuhi FFA ini diakibatkan citronellal yang tidak ikut larut dalam percobaan.